masuk ke sini. Demonstrasi dalam lintas sejarah. Indonesia sebagai negara berkembang seakan tak pernah sepi akan politik yang kontroversial. Mulai dari konflik internal hingga aksi demonstrasi besar-besaran. Menurut Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital, demonstrasi atau demo merupakan sebuah aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menentang kebijakan suatu pihak. Aksi demo biasanya dilakukan oleh kalangan mahasiswa, buruh, ataupun anggota suatu organisasi. Berbicara masalah demo, tahukah Anda bagaimana awal demonstrasi terjadi? Bermula dari abad ke-13, para bangsawan di Inggris yang biasa disebut dengan Baron melakukan aksi protes terhadap penguasanya, yaitu Raja John. Pada masa itu, para bangsawan menyuarakan bahwa kekuasaan raja haruslah dibatasi. Aksi tersebut kemudian melahirkan piagam yang sangat penting bagi dunia, yaitu Piagam Magna Carta. Piagam ini menekankan bahwa hak asasi manusia lebih penting daripada kekuasaan. Itulah salah satu demonstrasi pertama di dunia. Lalu pada tahun 1789 hingga 1799 terjadi pergolakan politik yang berdampak besar bagi dunia. Tokoh yang sangat berpengaruh dalam aksi ini ialah Napoleon Bonaparte. Aksi tersebut dikenal dengan Revolusi Prancis yang menjadi titik balik demokrasi dan kebebasan yang memperjuangkan 3 prinsip, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Lalu, bagaimana dengan demonstrasi di Indonesia? Sejarah mencatat bahwa rakyat Indonesia sudah menyuarakan hak untuk merdeka dan berjuang mempertahankan negerinya sejak dari zaman penjajahan. Namun, apakah Anda tahu ada sejumlah demo besar yang terjadi setelah negeri ini merdeka? Pasca kemerdekaan Indonesia, sebuah demo besar-besaran terjadi tepatnya pada tahun 1966. Demo yang dimotori oleh mahasiswa atau kami ini yang diberi sebutan Tritura atau Trituntutan Rakyat, di mana tuntutan itu menyuarakan 3 hal, yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan menurunkan harga sembako. Tritura ini berakhir dengan dicetuskannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar oleh pemerintah pada waktu itu. Aksi demo lainnya terjadi pada tahun 1998 yang menyisakan trauma bagi rakyat Indonesia. Pasalnya, demonstrasi tersebut menelan banyak korban dan dikenal dengan tragedi Mei 98. Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia yang menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Kerja keras dari para mahasiswa itu pun membuahkan hasil. Tuntutan reformasi terkabul, Presiden Soeharto mundur. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Bagaimana dengan demonstrasi setelah era demokrasi? Pada tanggal 23 dan 24 September 2019, demonstrasi besar-besaran kembali terjadi di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Aksi ini dilandasi dari penolakan masyarakat terhadap RUU KUHP dan revisi Undang-Undang KPK. Pelopor demo mahasiswa pada waktu itu merupakan para ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
Mereka ialah Ketua BEM Universitas Indonesia, Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, dan Presiden Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Ketiganya menjadi simbol baru pergerakan mahasiswa Indonesia. Dalam aksi tersebut terdapat 7 tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa. Meski aksi unjuk rasa telah digencarkan, tuntutan yang diajukan oleh para mahasiswa ini masih menjadi polemik. Sebab RUU KUHP tersebut hanya ditunda dan belum resmi dihapuskan. Tak ada yang salah dengan demonstrasi. Dengan beragam masalah yang terjadi, demonstrasi dianggap sebagai salah satu cara dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai. Apakah demonstrasi sudah cukup efektif untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah? Untuk ikut membangun channel ini, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Setelah itu, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jika kalian ada saran untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.